Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Abdalina, NIM 501122725 dalam diskusi 10 studi komparatif pendidikan dasar di berbagai negara, program Magister Pendidikan Dasar. Kali ini saya akan menjelaskan beberapa hal. Yang pertama adalah bagaimana kesan, alasan, dan juga saran perbaikan untuk implementasi pembelajaran kelompok atau kolaborasi dalam diskusi maupun tugas kami di kelompok daring selama pembelajaran. Kedua, menganalisa dua artikel terkait komparasi struktur kurikulum pendidikan dasar antara negara Indonesia dan sekolah tempat saya bekerja dengan beberapa negara maju dan dikaitkan dengan modul MPDR 5302, studi komparatif pendidikan dasar di berbagai negara. Kesan dan kendala untuk implementasi pembelajaran kelompok atau kolaborasi, yaitu kesan saya dalam implementasi pembelajaran atau kelompok kolaborasi adalah saya merasa bahwa kerja kelompok memberikan pengalaman belajar yang lebih kaya karena setiap anggota dapat saling melengkapi. Diskusi yang terjadi membuat pemahaman saya terhadap materi semakin mendalam, dan pembagian tugas membantu proses penyelesaian menjadi lebih efektif. Selain itu, suasana kerjasama membuat kegiatan terasa lebih ringan dan memotivasi. Dari segi kendala, hampir tidak ada kendala yang sulit. Namun dalam pelaksanaan kerja kelompok, saya menemukan beberapa kendala yang sebenarnya justru memberikan pelajaran berharga. Perbedaan cara kerja antar anggota kadang membuat proses penyatuan ide membutuhkan waktu lebih lama. Tetapi hal ini membantu kelompok melihat suatu tugas dari berbagai sudut pandang yang lebih luas. Begitu pula dengan kesulitan menyamakan jadwal. Meskipun menjadi tantangan, situasi ini melatih kami untuk lebih fleksibel dan belajar mengatur waktu dengan bijak. Selain itu, tingkat keaktifan yang berbeda-beda di antara anggota kelompok membuat koordinasi awal tidak selalu berjalan mulus. Namun, kondisi tersebut mendorong kami meningkatkan komunikasi, memberikan dukungan satu sama lain, dan membangun rasa tanggung jawab bersama. Waktu tambahan yang dibutuhkan untuk menentukan peran atau pembagian tugas di awal proses juga menjadi kesempatan bagi kelompok untuk belajar mengambil keputusan secara kolektif. Secara keseluruhan, kendala-kendala ini tetap memberikan dampak positif karena memperkuat kemampuan bekerja sama dan menumbuhkan sikap saling memahami dalam kelompok. Saran perbaikan untuk kolaborasi kelompok adalah untuk meningkatkan efektivitas kolaborasi kelompok yang dilakukan secara daring. Beberapa langkah perbaikan dapat diterapkan agar proses kerja lebih terstruktur dan nyaman bagi semua anggota. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah menetapkan platform komunikasi utama seperti WhatsApp atau Microsoft Teams. Penentuan platform sejak awal membantu anggota kelompok fokus pada satu saluran komunikasi sehingga tidak terjadi miskomunikasi atau informasi yang tercecer. Selain itu, penggunaan dokumen bersama seperti Canva sangat membantu karena setiap anggota dapat mengerjakan bagian masing-masing secara real-time tanpa harus menunggu giliran atau menggabungkan file secara manual. Kelompok juga dapat menjadwalkan pertemuan virtual singkat melalui Zoom atau Microsoft Teams untuk menyamakan pemahaman, membahas kendala, dan memastikan setiap anggota memiliki peran yang jelas. Pertemuan tidak perlu lama, cukup 10-15 menit, tetapi rutin agar progres tetap terpantau. Dengan cara ini, kolaborasi daring tidak hanya lebih efektif, tetapi juga lebih rapi dan memudahkan setiap anggota untuk tetap terlibat meskipun tidak berada di tempat yang sama. Kesepakatan komunikasi yang baik dan pemanfaatan teknologi secara optimal menjadi kunci keberhasilan kerja kelompok daring. Analisa komparasi struktur kurikulum pendidikan dasar antar negara Indonesia secara umum dan di sekolah saya SDN 001 Letung, Kabupaten Kepulauan Anambas secara khusus dengan beberapa negara maju pada dua artikel ilmiah yang berjudul
Analisis Komparasi Sistem Pendidikan Indonesia dan Finlandia oleh Ada dan kawan-kawan tahun 2019, dan Wawasan Pendidikan Studi Komparatif Sistem Pendidikan di beberapa negara maju, Korea Selatan dan Jepang, oleh Citra Kurniawan, dan terkait modul MPDR 5302 Studi Komparatif Pendidikan Dasar di berbagai negara oleh Herman dan kawan-kawan adalah: 1. Gambaran umum perbandingan kurikulum sebagai dasar kurikulum 2013 di Indonesia memiliki struktur jenjang yang sama dengan negara maju seperti Finlandia, Korea Selatan, dan Jepang, yaitu 6 tahun sekolah dasar. Namun orientasi kurikulum di tiap negara berbeda. Indonesia menekankan kompetensi inti, kompetensi dasar, serta penerapan pembelajaran aktif melalui pendekatan saintifik. Sementara itu, Finlandia menonjolkan fleksibilitas kurikulum dan kesetaraan pelayanan pendidikan. Sedangkan Korea Selatan dan Jepang lebih menekankan standar nasional yang kuat, disiplin belajar, dan kultur akademik yang terstruktur. 2. Pendekatan pembelajaran Finlandia cenderung menggunakan pendekatan berbasis masalah dan memberi ruang bagi kreativitas siswa. Korea Selatan dan Jepang menerapkan pembelajaran yang lebih intensif dan sistematis sehingga siswa terbiasa pada pola belajar yang terarah. Di Indonesia, pendekatan saintifik sudah dijalankan, namun implementasinya masih bervariasi antar sekolah. Hal ini menunjukkan pentingnya dukungan guru dan konsistensi pembelajaran di kelas. 3. Sistem penilaian negara maju memiliki sistem penilaian yang rapi dan terintegrasi. Guru diberikan pedoman yang jelas untuk mengamati, menilai, dan memberikan umpan balik secara berkelanjutan. Indonesia telah mengadopsi penilaian autentik seperti portofolio dan proyek, tetapi praktiknya di sekolah masih membutuhkan penguatan, terutama dalam penggunaan rubrik, observasi sikap, dan dokumentasi hasil belajar. 4. Peran guru dan pengembangan profesional Finlandia mensyaratkan kualifikasi guru yang tinggi dan menyediakan pelatihan profesional secara rutin. Korea dan Jepang juga memperkuat profesionalisme guru melalui program pelatihan dan budaya kerja keras. Di Indonesia, kualifikasi dan kompetensi guru beragam, sehingga pengembangan profesional yang berkelanjutan sangat dibutuhkan agar implementasi kurikulum 13 dapat berjalan optimal. 5. Implikasi bagi sekolah saya dari perbandingan ini, saya melihat bahwa sekolah saya sudah menerapkan kurikulum 2013 sesuai aturan. Tetapi masih perlu meningkatkan konsistensi dalam praktik pembelajaran dan penilaian. Upaya yang dapat dilakukan antara lain memperkuat pelatihan guru, menerapkan rubrik penilaian yang seragam, membuat dokumentasi belajar yang lebih rapi, serta meningkatkan kolaborasi antar guru melalui diskusi rutin atau lesson study. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.